Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Besar. Hari ini kita kehadiran Mas Rispo. Apa kabar? Baik, Mas Ibzi. Ini siapa? Ini kan biasanya kan guru besar itu, si Kicu itu ketua OSIS, Mas Rispo. Oh, itu. Iya, Kicu ketua OSIS. Nah, gue itu wakilnya. Jadi kita tuh selalu belajar sama orang-orang. Nah, kita tuh berdua selalu belajar. Nah, kebetulan Kicuy lagi ada ini ya LDK latihan dasar kepemimpinan di Samarinda. Jadi ini kita gantiin bendaharanya gitu. Mukanya kayak Bika Ambon. Jangan dihina. Jangan dihina. Kan kalau bendahara terkenalnya emang pendiam. Ini bendahara. Bendahara. 1 tambah 1? 19. Nah, bendahara. 7 tambah 7? Gua kan juga finance. Oh iya, finance juga di GJLS. Iya. 7 tambah 7? 15. Pinter berarti, Pak. Iya, bendahara finance sama-sama ngurus duit. Iya, hitung-hitungannya harus jago gitu. Nah, hari ini kita pengen belajar dari Rispo ya. Belajar Mas dari Rispo gitu. Kan kita kan di rumah juga sebenarnya jarang ngobrol kan, Po? Iya, Iya gua kan? Kan paling kalau gua ketemu, Po gitu ya kan. Mas Ibzi. Iya, Kayak tetangga biasa. Kayak di fitness juga Iya. shh, gitu doang kan. Mas. Nah, gitu udah sana kata gua kan. Loh, ya Allah. Enggak ada adab. Nggak apa-apa. Ini Nggak boleh. apa-apa. Nah, makanya gue pengen ngobrol, belajar. Karena banyak hal yang pengen gue pelajarin dari lo gitu. Gimana caranya lo bisa hidup santai tapi duit ngalir terus, Po? Kata siapa santai? Ya santai lah lu. Nih lu, kerjaan lu mancing. Kemarin gue liat lu mancing di Peak. Ya. Terus berapa hari yang lalunya lagi lu mancing di Puncak. Bogor. Puncak. Nah, habis itu kan Mas yang nganterin ya? Iya. Iya. Gua kan ya ada juga lah kadang motorannya. Nah, itu santai juga. Sebenarnya nggak santai, tetap ada mikir-mikirnya lah gitu. Apa? Mikir-mikir apa? Ya melakukan sesuatu juga. Apa gitu. contohnya? Yang lu lakuin sampai lu bisa sesantai ini apa sebenarnya? Jualan. Jualan apa? Liquid. Oh, liquid. jualan. Lagi jalan lagi nih liquid Di ya. jalan. 3C. liquid. Sama 3C. 3C. Iya. Berarti lu investasinya di jangka panjang ya? Investasi jangka panjang dan udah passive income. Enggak juga, itu cepat dapat duitnya. Oh iya, cepat kalau vape gitu. Iya, gua jangka panjang tuh tiap bulan masuk. Oh iya, pantesan. Sama lu kalau dapat sering uang cash gitu, kenapa, Po? Sering megang duit cash? Karena gua emang seneng, gua ngambil ke ATM. Regen emang anjing, pernah dibilang sama Regen gak pernah ke ATM tapi punya duit. Iya, emang lu gak pernah KTM kan gue sering. Ya gua ngomong sama lu ke ATM gitu. Ini Rail dia pernah KTM nggak? Sering, Bang. sering gua Sering kalau ATM. ini. Gua tuh Kalau emang, tahu kan lu nggak kenal sama ini ceritanya. tapi nganter mancing. Ini nganter mancing. Sering KTM. Ke ATM, gua kadang pagi nih habis nganterin Esan, gua pasti ke ATM. Gua tuh masih belum pede orangnya. Belum pede kenapa? Belum pede cashless gitu. Kok belum pede? Iya, maksudnya Lu malu, Yuris gitu lu malu. bukan malu. Masih nggak tahu karena kebiasaan apa, minimal duit cash adalah 2-3 juta gitu. Oh, berarti lu sekali ngambil tuh 3 juta gitu. Ya, kadang lebih gitu. Sampai lu kan pernah lu ngambil sampai 5 juta kayak gitu, 10 Ya, juta. kadang-kadang gitu juga gitu. Gua apa enak aja gitu kalau ada duit cash gitu. Karena Enaknya tuh kenapa enaknya? apa ya, lu kayak lu dah, lu pakai lu transfer ke gua, lu minta duit cash, suka kayak Tapi gitu. kan gua kadang-kadang. Ya tapi Kadang-kadang maksudnya doang. hal-hal kayak gitu kan jadi bisa membantu juga. Terus kayak gua misalnya mau ngasih siapa gitu, gua misalnya kalau duitnya cash gitu, gua misalnya di jalan, gua lagi kemana pagi-pagi tuh mau ngasih siapa di jalan, ada gitu duit cashnya, karena kan nggak mungkin cash. Oh, lu sering ngasih-ngasih gitu. Sedekah terus. Oh, iya. Oh, berarti itu yang mungkin bikin rezeki lu ngalir terus ya, Po ya? Enggak juga. Ya, iya, tapi itu kan janji Allah ya. Oh iya. Masa enggak sih? Udah sedekah. Berarti lu sedekah mengharapkan itu dunia. Ya, dan nggak Iya apa-apa. kok iya sih. Iya, beneran.
Beneran, dan nggak apa-apa katanya. Itu sedekah niatnya apa, malah sambil berdoa apa gitu, nggak apa-apa gitu. Katanya sih gitu. Tapi kalau lu nih kan, kalau gua tuh kadang-kadang kalau kerja itu gua tunjukin banget gitu. Kalau lu tuh emang sering kerja diam-diam gitu ya, Po ya? Enggak, bukan. Tuh, Mas, ini anak saya. Ini yang jagain. Babysitter juga. Bukan. Bendahara. Ini Semua. bisa semua. Bendahara ini suka. Bendahara, babysitter. Sini deh. Sini Sering kalau digigit. duduk deh, sini. duduk aja deh. Ini yang ini nih biasanya yang jagain. Kalau ikut saya syuting, ini suka jagain nih kadang. Ya, saya nggak tahu kok dia bendahara juga. Gitu. Tapi lu kayaknya tuh emang orang yang ini banget ya, Po ya? Santai gitu ya, Po ya? Maksudnya liburan sama keluarga gitu. Ya, Karena gue karena- lihat lu kayak kadang-kadang liburan kesana keluar terus makan. Sekarang kesenangan gue emang itu doang, Hip. Itu sama jalan sama anak-anak gitu, sama istri gitu. Makanya gue mancing juga sama istri gitu. Bukan yang ada kan orang mancing sampai diomelin istri. Kalau gue ajak istri sampai bingung dia nih, 7 jam mau ngapain. Duduk. Lah dianya 7 bete jam. jadi. Dianya enggak. Dia nggak bete. Enggak, dia tuh Kegiatan happy. dia apa pas mancing? Duduk 7 jam, duduk. Ngeliatin gua gitu, semangatin. Semangatin gimana? Iya, ayo dapat malah jadi nggak dapet gua kan. Oh. Nah, dianya seneng di empang, duduk di empang tuh seneng gitu. Sama gue seneng motoran, dia kalau gua ajak touring seneng gitu. Suka juga. Jadinya kan banyak tuh yang DM gua, "Bang, gimana lu nggak diomelin istri, nggak apa gitu." Tapi istri gue demen juga. Orang diajak, gitu, diajak gitu. Punya hobi yang sama. Enggak, hobi dianya duduk. Duduk mau mesen mie 2 kali gitu. 2 kali 3 jam sekali berarti. Enggak tentu jamnya. Hah? Jamnya enggak tentu. Tapi lu nih gua akuin emang kalau hobi lu itu selalu jadi duit, Po. Kok bisa, Po? Hobi-hobi lu itu bisa jadi duit? Ya kayak Ya, misalnya motoran, ya. kan? Lu akhirnya kayak di endorse apa sampai Ya. ada yang ngasih lu motor juga kan? Ya. Vape juga hobi gua. Vape juga hobi kan dulu. Hobi karena dari dulu juga gua udah nge-vape, udah main-main vape gitu. Kayak aneh ya soalnya. Ini udah main dulu, jadi lagi syuting. Ya udah biarin dijagain itu. Sini. Dan itu nyabutin audio. Iya. Sini. Kayak vape kan, vape juga Ya, dari gua- hobi kan. Gak tahu kenapa gue ketemu orang-orang yang jalannya ke situ aja gitu. Misalnya gue nge-vape, orang tahu gue nge-vape, terus tahu-tahu ada bos bisnismen vape gitu diajak gitu-gitu. Ya, Yang mancing udah menghasilkan belum? belum. Tapi lu udah endorse tuh sama Shimano gitu-gitu. Iya, dikirimin barang doang. Ya kan lumayan itu, nilainya udah sampai puluhan juta juga kan? Enggak, Oh, nggak nyampe. 10, 15. Ya iya berarti ya udah 15 juta itu 10, udah Ya, 10, lebih cuman dari kan 10 gue juta. mau gue jual jadi nggak enak. Ya nggak usah dijual lah, kan di endorse. Kalau mancing belum gue juga mancing gue kan Galatama ya kagak pernah menang. Ya itu kan judi Menang, juga. menang sekali. Ya kalau judi sih enggak, itu kayak pendaftaran gitu. Tapi MTQ aja daftar, lomba Quran ada biaya pendaftaran. ya Allah di analoginya. Tapi kan Menang dapat hadiah. astagfirullah. Iya. Ngebandinginnya MTQ lagi. Kan ada Gimana ya mau dilawan? Lomba balap gitu, Bang. Iya, Lomba balap maksudnya gitu. Dan kalau menang juga, ya kan sekali 2 kali mah menang gitu. Cuman itu duitnya buat mancing lagi gitu. Nah ini salah satu kemampuan yang mungkin gue juga nggak punya nih. Rispo nih paling jago gitu kalau misalnya kayak ngobrol sama orang, terutama kayak orang-orang baru gitu. Bahkan lu suka ngobrol sama orang-orang random kan, Po? Kalau gue tuh nih misalnya gue nih ketemu abang-abang yang di Web TV Asia ini baru gitu kan. Nah kalau misalnya kita satu ruangan gue agak kikuk tuh, Po. Gue mau udah minta kopi apa tadi Nah, ya? tuh kan. Itu kalau gue tuh masih ada, Bang, masih Kopi gitu, gitu, masih Bang. kayak kalau kecuali Bang, misalnya kopi kayak hitam gitu, Bang, kopi hitam apa gitu, ada cemilan nggak kata gue. nah itu lu tuh bisa apa ya langsung Songong, lu nggak bisa songong. ya bukan ya songong bukan songong sih berbaurnya
Berbaur itu, lu tuh kayak cepet gitu, orang tuh bisa langsung cepet akrab. Kayak gue mungkin kalau 2 hari lah, gue bareng abang-abang ini, gue udah bisa akrab gitu. Kalau kayak baru pertama tuh pasti gue bingung gitu. Kayak kita syuting film Gak Jelas ibu-ibu aja tuh, kayak pertama ketemu Om Bucek tuh kan lu langsung kayak akrab banget ngobrol gitu kayak anjing abis ini gue nanya apa lagi ya, abis itu kayak gue ngobrol apa lagi ya gitu, kayak ada dead air-nya gitu. Gimana? Tapi gue menyadari itu kelebihan nih, karena ada orang yang ngobrol-ngobrol tapi orangnya nggak nyaman gitu. Kalau sama gue kadang baru ketemu aja udah langsung nyaman aja gitu. Ada yang berani ngobrol gitu, apa mungkin diberani-berani jadi malah aneh gitu orangnya, jadi nggak nyaman. Kalau gue nggak tahu kenapa dah, itu juga kayaknya karena dari kecil gue. Lu pernah makan apa nggak waktu kecil gitu? Yang bisa bikin lu kayak gitu? Timun basi. Oh. Enggak. Karena kayaknya dari kecil gue udah main sama orang yang lebih tua dari gue kayaknya. Itu ngaruh, karena gue di Depok dulu jarang main sama teman-teman seumuran. Gue masih SD nongkrongnya udah di bengkel gue. Sama Iwan, si Tepai. Dan gue manggilnya Bang Iwan. Sekarang gue manggilnya Tepai Wan gitu, karena gedenya kayak udah sama. Umur dia berapa waktu itu? Waktu itu lu berarti SD? Gue SD. Umur dia? Umur dia itu, dia udah lulus STM, udah buka usaha. Tua gitu, banget berarti. Iya, makanya main nongkrong situ gitu. SMP juga masih main sama cuci steam, gue nyuci steam gitu. Jadi emang terbiasa ngobrol kayaknya, karena apa ya, ngobrolnya juga sama orang-orang lebih tua dari kecil gitu. Jadi udah kebiasaan. Udah kebiasaan kayaknya. Jadi ketemu si orang gimana aja gitu kayak oh ya udahlah gitu. Tapi biasanya kan kalau gua nih ya, jujur aja kalau mau ngobrol gitu kan mikir gitu kayak nanya apa lagi ya gitu. Kalau lu kayak gimana caranya? Ya gua nanya yang gua tahu aja. Misalnya kayak gimana? Misalnya gua ketemu nih Om kayak Bucek deh pertama kali waktu Ya, itu. Om Bucek kan Om main di Bucek. film kita tuh yang jadi bapaknya kan, kayak jelas gitu. ibu-ibu. Lu Kayak gua ngobrol tahu gimana? dia habis syuting Modal Nekat gitu. Gimana Modal Nekat? Nah, cerita dah langsung dari situ. Dia juga akhirnya cerita-cerita yang lain. Tapi itu nggak perlu dibuat-buat ya? Iya, Lu nggak perlu juga dibuat. natural Ya aja yang ya? emang gua nggak tahu, gua waktu itu belum nonton juga gitu. Gimana sih Om itu? Darto gimana Darto, di direct Darto gitu, film pertamanya kan itu. Iya, jadi untuk film pertama jadi panjang gitu. Kalau lu nggak tahu orang ini, kan kadang-kadang kita ketemu sama orang, kita nggak tahu dia kan? Iya. Kalau sama Om Bucek kan maksudnya kita tahu nih Iya. apa pemain film senior gitu. Terus kemarin habis main di filmnya Bang Darto gitu. Kayak Kalau kemarin nggak bener-bener nggak tahu, apa yang lu lakuin? Habis ketemu orang bener-bener gua nggak tahu orangnya baru pertama kali. Cuman dianya yang pengen ketemu gitu. Tuh ya Allah tuh. Tuh kalau gua tuh pasti gua ngapain gitu gua ketemu gitu kan. Nah kalau ini semua orang tuh kayak ditanggepin gitu. Bos tekstil soalnya. Oh. Punya tekstil besar. Dia mau ngajak lu ketemu. Abis Yang itu nggak ngobrol gitu. Terus gua awalnya pasti tetap gua nggak langsung sopan dulu, halo Om gitu. Pas gua udah masuk kira-kira kayaknya dia tahu gua, baru gua bercanda-candain gitu. Udah tawa-tawa transfer gitu. Pengumpul orang kaya. Lu, Ebel, tuh Debbie Cepel. Pengumpul orang kaya Indonesia. Tapi gua nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak Debbie ya. Lu bisa kenal-kenal orang kaya gitu gimana, Pak? Ya itu dari orang ke orang sebenarnya. Kayak dari ini ya, dari Debbie ya, Bang, ini ada orang kaya baru gitu. Gue sering tuh lu ditelepon Debbie, Bang mau ketemu ini nggak Bang? Dia ini gini. Oke deh, meluncur. Kalau dari Debbie jarang ketemuin. Ebel ya. Ebel mah nggak ada malah dia. Sering kan? Jalurnya kurang dia. Jalurnya kurang. Kalau lu Gua nih misalnya nih, gua kayak kemarin ketemu orang itu dari teman gua, ya teman lama gua gitu. Terus ketemu siapa gitu dari orang ke orang aja gitu. Ada yang dari vape, ada yang dari mana-mana gitu. Nggak yang nyari orang kaya di Indonesia gitu. di Google enggak ya? Cuman kebetulan orang yang gua temuin itu ini Kaya. baik, kaya dan nggak bermasalah, karena banyak orang-orang kaya yang bermasalah gitu. Alhamdulillah ketemunya yang baik-baik, dan gua nggak yang misalnya ketemu nih gitu dia ngomong ini. Oh ya, ngomong ini misalnya Respo ini gitu dia ini gitu. Iya, Respo ini gitu. Makan loh. Nggak mau. Gitu. Ya apa itu apa? Ya Ngomong misalnya ini. gitu nih, misalnya gitu.
Ya Allah, ada anak tidur di podcast ya. Ini suruh syuting. Ini suruh syuting. Dia belum tidur siang. Ya udah tidur situ. Apa ini tadi lanjut? Sini tidur aja. Yang misalnya gue ketemu orang terus akhirnya berhubungan lama itu, ya cara gue itu adalah ketika ada tawaran misalnya duit gitu, gue nggak langsung iyain. Oh. Gitu. Dia Jadi, mereka nawarin duit itu apa? misalnya Mau nanti apa? bikin ini yuk gini-gini. Udah. Misalnya nanti gini, gue juga nggak langsung nanti bisa dapat gini. Wah, ya gue nggak langsung iya gitu. Wah lumayan nih, gue bilang wah nggak dulu. Tapi kalau itu gimana? Tapi ntar lu dah kalau duitnya gitu. Yang penting kitanya nyaman nggak, om nyaman nggak sama saya? Oh, gitu. om tuh. Abang nyaman nggak sama Om, saya? Ya, abang. ada yang manggil om, ada yang manggil abang. Ketemuannya gitu. di mana? Hotel biasanya. Enggak, gue kan homo. Itu yang akhirnya jalan kerja bareng gitu, awalnya pasti gitu. Karena dia ngerasa, ini berarti dia kerjasama atau Bukan mau cuma ngapain, tentang bukan uang ya. tentang uang gitu. Walaupun sebenarnya iya niat lu ada tentang uangnya iya, gitu ya. gitu. Tapi sebagai strategi lu nggak di awal. Strategi nggak di awal. Nggak di awal. Pas udah oke, kontrak apa segala macem baru mana nih lama. Tapi kalau yang suka transfer gitu tuh banyak po berarti po. Sebenarnya nggak ada yang suka transfer ada, tapi cuma pasti karena sesuatu kerjaan, nggak mungkin nggak gitu. Ada lah yang nggak kerjaan juga kan. Transfer. Pak Haji kan pernah juga. Ya kalau Pak Haji Alwi mah itu ya udahlah kita Teman-teman udah kita tahu gitu. Misalnya gue kenal sama ini orang gitu ya kan, terus dia ternyata punya toko tekstil, terus punya karyawannya banyak, tiba-tiba dia mau jalan-jalan, 50 orang misalnya seluruh karyawannya jalan-jalan, nyari tiket kan kalau buat 50 orang susah, sini sama saya bang, gua ada teman di mana bisa dibookingin gitu, dari 50 orang, lebihin ya om ya 300 kayak gitu tuh, jadi 15 juta juga, nyari sendiri susah gitu. Peluangnya lu udah ngambil dari situ-situ ya berarti ya. Situ-situ. Oh dari jaringan sini, lu ambil Nih buat barusan jaringan ini siapa? 39 orang tuh semua. Itu Paspornya udah kirim tuh. Kok bisa bikin paspor? Enggak, ini kan dia mau berangkat nih, mau liburan ke luar negeri tuh. Oh karena lu ada orang bandara yang bisa bantuin beli tiket. Berangkat ada Calon 26 tiket orang. berarti selama ini. Ini nih duit-duit yang kita nggak pernah tahu nih. Ini 29 orang, paspor kirim. Oh berarti lu selalu ada kayak side jobnya gini ya po ya? Karena kan kalau Regen kan film, misalnya di TV, arisan, kayak gua kan ya bikin crafts gitu, terus kayak ya digital download, ya penghasilannya itu pun nggak seberapa lah, Bobby tahu lah itu nggak seberapa, paling sebulan 1 juta 2 juta gitu, paling ya kerja lah, masih kerja gitu, kaos pun ya belum laku-laku. Kalau lu nih bisa ada sebenarnya bukan calo tiket ya. Iya bukan calo tiket. Bantu. Iya bantu. Karena kan bayarnya harus normal. Cuma iya. Ini kalau nggak lewat saya susah nyari buat 50, 60 nih. Iya berarti lu nih ya kalau bisa gua simpulin lu nih kayak ini punya teman ini, punya teman ini, di mana ada peluang untuk bisnis dari keduanya, lu jadi orang yang di tengah-tengah. Tengah-tengah aja. Gitu Tengah-tengah. Ya. Dan lu banyak yang kayak gitu-gitu, Po. Apalagi contohnya, Po? Pernah apa? Nge-handle bos-bos misalnya. Misalnya nge-handle bos-bos tuh kayak gimana? Nih gua nggak tahu nih yang gini-gini nih. Bos gede nih misalnya. Temen gue yang gue tahu bos gede, dia mau di bandara juga. Terus di-handle gitu, barangnya apa ada yang bawain, check-in apa udah tinggal masuk, dia gitu sama protokoler gitu. Dia ngerasa, wah enak ya, jadi enak, jadi gampang gitu. Ini harus bayar berapa? Udah. Kalau yang bos gede gue terserah. Karena dibilang segitu takut kekecilan. Gitu. Biasanya transfer berapa? Kalau terserah jadi agak, rispo nih. Udah ada background artis. Uang kecil masa artis uang kecil. Transfernya gede. Oh, jadi artis sebagai personal branding, usahanya ini bandara. Masa gua kasih gope. Bagus nih. Masa gua kasih gope. Dia mah artis duit segitu punya. Iya. Nah,
10, 15 gitu ya. Gitu-gitu lah. Oh, keren lu Po berarti Artis Po. ini modal utama Modal tetap utama. keartisan ini. Keartisan branding berarti. Branding. Masuk di circle manapun ini lumayan kepake sebenarnya. Artis ini ya. Ya orang satu sedikit banyak udah ada yang tahu gua gitu. Mau jalan apapun, mau ngerjain apapun orang percaya Trust-nya, aja. udah ada trust-nya ya, Karena gua nggak kepercayaan. mungkin nipu, dicari di Iya. Google aja gua ada. Iya, benar. Ada di Wikipedia. Ya dari situlah kita. Oh, tap. Peralat. Apa? Peralat. Kok peralat? Enggak lah, nggak peralat lah. Peralat. Selain Dasar. bandara, selain main di bandara apa lagi? Ya udah itu. Yang lu bilang ini apa? Sapi? Di sapi ada juga? Sapi. Sapi sebenarnya punya orang. Punya orang. Karena cuman gue tahu di dia harganya murah dibanding yang lain. Oh, Gitu. Lu tawarin. Secara pemasaran dia lingkupnya kurang. kecil. Gue tawarin kemana-mana gitu. Udah ada yang pernah jadi? Baru 2 kalau sapi. Baru bisa lumayan 2 kalau dapat satu sapi 10 juta kan? Kagak dapet lah, gila. 10 juta gimana? Untung paling 1 juta. Oh iya, ya lumayan lah. Iya, main di sapi ya. Beli sapi kalau 100 juga kan tapi lumayan. Yang ampas-ampas tahu kata lu mau Itu bercanda. Mau kendala. Buat makanan sapi. Iya, sapi itu kalau mau lebaran haji kendala di pengiriman gua. Jadi apa? Data-data alamat apa gitu, kirim sana, kirim gitu. Jadi ya emang semua harus kerja cuman karena ya paling by phone apa jadi kelihatannya kayak nyantai. Iya, oh berarti ya makanya. Tapi gue sering juga perhatiin lu kayak misalnya di mobil gitu, tiba-tiba teleponan sama siapa. Oke bang, ntar ini gitu. Oh berarti lu emang sistemnya by phone berarti ya kalau kerja ya. By phone. By phone dan ya itu yang Eranya digital kan. Apa? Era digital. Era digital. Oh berarti lu kayak Firdaus gitu kan? Gua bukan pengacara. Enggak, yang dia pokoknya telepon-teleponan doang tuh. Saya emang nggak, kalau ada kerjaan nggak saya kerjain kata dia. Saya cuma telepon-teleponan doang gitu kan. Kalau saya kerjain. Kalau lu kerjain. Bantuan hukum juga. Oh bisa. Ya apa pengacara gitu. Ada kenalan. Butuh pengacara. Nah ini nih yang gue nggak tahu nih. Ini dan kerjaan. Salah nih ada kasus apa gitu. Udah bayar pengacara mahal gitu. Gue punya teman dekat pengacara gitu jadi murah. Oh pengacara cara Penting ada teman. Makelar berarti jatuhnya lu nih apa ya? Ya itu tolongin itu saudara. Misalnya teman, gue nih kasus gini kasihan dia nggak ada duit gitu. Oh ya udah bro, ntar dia bantu gitu. Ntar gue baru ke dia. Sini ada berapa gitu. Oh. Ke sononya nggak bayar. Kesananya nggak bayar tapi dari sininya dapet. Ada nipu-nipunya juga ternyata. Kan teman, Oh, iya. gua mah dasarkan teman gitu. Oh itu berarti perlu dicontoh tuh artis sebagai brandingan tapi Karena usahanya ada brandingan artis mau teras jadi ini ya. teras ningkat. Karena dia juga ya udah nggak mungkin ketipu gua sama dia gitu. Dia mau nipu juga malu kali gitu. Iya. Tapi lu sebenarnya kayak syutingan TV gitu-gitu berarti lu tolakin ya, Po ya? Kagak lah kalau ada mau berangkat gua. Alah lu sering nolak. Kalau Kemarin bisa ada tuh yang kapan tahu bulan berapa tuh gua lapor Pak. itu ya bulan berapa? Bulan berapa? Lapor. Bulan berapa? Tapi lu kalau misalnya ada apa gitu lu tolak-tolak kadang-kadang. Bukan ditolak Hip, maksudnya bukan gimana ya, kayak gua misalnya nih gua kayaknya bulan ini udah cukup gitu. Udah gua karena alhamdulillah pengeluaran gua juga nggak banyak Hip. Pengeluaran gua nggak yang gua harus tiap bulan keluarin gini. Sama itulah orang kalau nggak ada utang itu terlalu santai bener. Gua dulu pernah sekalinya kredit mobil. Kayak punya duit 10 juta, 50 juta kayak mau dibeliin apa tuh kayak mending buat bayar cicilan gitu-gitu kayak makanya kalau gue sih biar pengeluaran kadang kan pengeluaran gede tuh di cicilan orang-orang tuh harus bayar ini itu. Nah gue nggak ada gitu-gitunya jadi kayak ya udah cukup aja gitu. Slow living berarti lo orangnya. Slow living. Lu berarti main di invest juga ya? Invest. Kayak GJLS kan berarti invest juga dong itu dong. Invest saham. Saham main juga. Saham main kemarin habis turun banyak tapi nggak tahu nih ada permainan apa
nyesel gue pas turun jatuh nggak beli, sekarang naiknya gila-gilaan. Oh iya. Iya, kayak berarti kan cuma 2 mingguan doang tuh turun ancur-ancuran. Masa tiba-tiba naik itu kayak ada siapa yang beli banyak biar naik kayaknya nih, kayak tahu dah itu udah nggak ngerti gitu. Lu main di situ juga ya. Main Kayak di situ. film Gejala Si Ibu-Ibu kan kita invest juga kan. Invest. Nah gue seneng sama orang-orang, kalau ketemu orang-orang tuh yang akhirnya kerja berjalan panjang gitu, berteman ataupun bisnis sama orang-orang yang mentalnya investor bukan trader. Karena gue berapa kali ketemu orang mental trader tuh selalu Pengen cepet untung balik. gua, iya ini harus dia balik, terbuat apa lagi gitu. Kalau mental investor tuh udah dia naruh duit udah ya udah gitu udah. Lu ngelihatnya gimana? Kenapa? Yang ngelihat orang, ini orang mental investor gitu. Ya kalau gua bohong-bohongin apa gitu gini mau aja gitu. Ya Allah. Nggak dibohong-bohongin istilah. Gua bilang gini nanti kita gini tapi ini perlu dana sekian gitu ya. Oh ya udah misalnya nanti potensi baliknya paling ya jangkanya agak lama tapi kita coba aja dulu gitu. Nggak ada yang salah dengan coba. Oh ya udah coba gitu. Kalau metode ini ntar bulan depan berapa apa gitu-gitu. Itu mental trader ya, pengen ya. cepet ya. Nah tapi lu kayak pernah ini juga ya Po ya, nolak investor juga ya Po ya, mau bikin usaha sama lu ya Po ya? Pernah. Kenapa Po lu tolak Po? GJLS paling itu. Oh GJLS iya, yang lain juga ada kan? Yang lu tolak kan? GJLS terus ada bukan investor sih gua, posisi ya itulah karena banyak temen itulah jadi Po lu bikin apa kayak gitu, apa nih gua ada duit sekian gitu, gitu wah gua takut karena apa Nggak ya tahu karena duitnya ada dari ya mana. sumber duitnya gua takut sama kalau itu takut harus balik apa segala macam gitu mending kalau mau bareng-bareng gitu gua mau kalau bareng-bareng gitu kayak Panca Pancajerec. Oh Pancajerec itu jatuhnya apa tuh Po berarti Po? gua nggak modal nggak apa cuman dikasih saham. Oh iya, berapa saham lu di Pancajerec? Ya, Nggak perlu rahasia ya? lah. Cuman Berapa? Pancagaraj begitu ngajak gua padahal nggak terlalu ngapa-ngapain. Wah, rame banget. Jadi disangkanya Disangkanya karena lu. Iya, gitu. Tapi ya bisa jadi karena lu lu kan banyak temen. Iya. Kayak Rigen akhirnya Pancajerec. Jadi Iya. Rigen padahal kan ya dia ya nggak kayak BA juga bukan, kayak dia bikin sendiri kan itu kan. Cuman pakai nama Pancajerec kan itu ngaruh juga. Ya berarti lu ada ngaruhnya lah. Ya, jadi apa kayak sekarang semua prediksi ke situ. Pancajerec, ya. Arafi, Pancajerec. kita diminta ngevlog kalau bayar kan juga nggak tahu berapa itu bayar kan gitu. Ya gitu dah. Karena pertemanan aja semuanya gua mah. Keren itu yang harus dipelajarin nih Po. Kalau Gejala Si buku kubu nih Po. Itu juga karena pertemanan. Karena pertemanan sama siapa? Sama lu, sama Rigen gitu. Karena temen kan jadi bikin gak jelas, Iya. bikin film. Tapi lu nginvest ini gimana menurut lu? Kita nih, insya Allah. Optimis banget sih gua. Optimis banget. Optimis banget. Kenapa lu bisa optimis Po dengan film Gejala Si Buku Ibu-Ibu? Gua udah ini umrohin mertua, terus umrohin nyokap orang tua. Jadi optimis. Pasti ada gantinya. Doain nih mertua, saya umrohin tapi di Ka'bah doain. Doain. Film Gejala. Nah, mertua gua umrohnya Juli lagi. Gua juga, emak gua dimundurin. Harusnya April sebelum tayang nih. Ya Ma doain, dimundurin Juli bareng sama mertua lu. Iya. Emang gua. Bapak gua juga. Iya. Tapi kan ya kalau itu niat. kita film kita bagus, Juli masih tayang. Amin. Masih ya Allah. membludak-bludak Amin, itu. Amin. Gitu. Tapi Saya optimis. kalau ceritanya apa Po? Gejala Si Buku Ibu-Ibu nih Po? Lu kayak nggak tahu lu. Iya, udah gua kan di sini. Kos. Ayo, udah mau capek gua, yuk. Gua juga. Gak ada kicuy. Gua juga sebenarnya. Nanti kita terakhir akan improv lagu. Nah, nanti bendahara gua akan main gitar. Ayo, udah cetan, buru jawab. Ceritanya apa nih Gejala Si Buku Ibu-Ibu? Gejeles buku ibu-ibu Gejeles itu menceritakan tentang 3 orang kakak beradik Iya, yang terus. diperankan oleh Rigen, Hibzi dan juga Rispo. Oke, gua dong berarti ya. Ya,
dengan latar pekerjaan yang berbeda-beda. Oke. Sebagai seorang adik kakak, dia ada di posisi di mana dia kecewa karena semeninggal ibunya, bapaknya mau nikah lagi. Oh, dan usaha-usaha untuk menggagalkan bapaknya nikah lagi ini Nah, ya. usaha-usaha untuk menggagalkan bapaknya nikah lagi ini yang banyak terjadi konflik, banyak terjadi komedi, Drama, ada komedi. dramanya juga karena untuk mencapai tujuan itu dengan background kita masing-masing gitu yang Hiji adalah seorang MC dangdut, Regen seorang pawang hujan, Rispo seorang sebenarnya penjaga warnet. Siapa? Tapi Rispo ini. Oh, Tapi backgroundnya. tergila-gila. Oh, Emang enggak ada. IT, Kalau ahli bikin-bikin. Sebenarnya ahli IT, cuman saking IT-nya dia itu Masuk akal bang. iya saking IT-nya tuh dia Bisa jadi ngomong. emang bener scene warnetnya dihapus. Enggak ada. Kan dia awal main juga Iya, kan, tahu. di warnet. Gitu. Uray ahli juga IT. main ya, Uray ya? Uray main jadi Uray pas pampres. main. Jangan dikasih tahu dulu, biarin. Pas ntar lihat. pampres ini Uray, nggak usah ya, plot ada. twist dia. Iya. Jadi Plot twist, Uray. pengawal ini pejabat. Pengawal Ada salah pejabat. satu pejabat di film Gajah Ibu ini. Iya. Ini pejabat yang cukup familiar. Sana kita buat dia tidak senonoh. Iya, ada. Ditonton ada ya. pejabat. Uray jadi pengawalnya. Saya yang awal. Ini pengawalnya. Uray jadi pengawal. Pokoknya banyak ya, kayak pemain-pemainnya itu ada apa? Asisten Regen? Kok gue lupa namanya. Junot. Junot main juga. Terus siapa lagi yang main kok? GJ Laser. Gajah Laser, jadi Gajah Laser punya fanbase. Iya, Namanya GJ Gajah Laser. Laser. Main. Sebagai bentuk apresiasi kita kepada pendengar, Iya, penonton. mereka main. Ya, mereka bisa main. Main. Itu di film Gajah Laser. Kok kayak gak ada yang Ibu-ibu, terkenal ibu-ibu. pemainnya? Kok kayak gak ada yang terkenal dari tadi? Junot, Uray. Toang, Gitu. Toang. Yang anak art bang. Kan main Toang. juga dia. Oh iya, ya Allah. Yang Plot twist. Ale driver gua. Ale main, Bang. Ale driver gua main juga. Toang plot twist mendadak dangdut. Kayak pemain filmnya kok nggak ada yang terkenal, ada nggak? Ada Gugun Beke. Tetap nggak terkenal, tetap nggak terkenal. Ya unik lah itu. Yang kita share itu yang tidak terkenal, tapi begitu nonton, anjir ada ini gitu. Nggak, tapi kan yang kalau di poster, kalau di poster, di teaser udah ada Luna Maya, Om Ucek Dep, ya kan Nadia Arina, itu kurang Po Citra. terkenal apa lagi. Po Citra belum dikeluarin, nggak apa-apa deh. Iya ada ya, dikasih tahu. Belum tentu diposting. Belum tentu ada scene-nya. Belum tentu ada scene-nya. Ada preman yang megang Senen itu. Oh iya, Oh iya. benar. Orang lagi lagi standby jagain lokasi, kita ajak main. Ada juga. Bang mau main, dia yang mau main apa kita yang ngajakin? Kita yang ngajak, anaknya mau main juga. Oh, kita ngajak. Anaknya khusus. Apa-apa. Iya, khusus anak dia gitu. Khusus anak dia. Astagfirullah. Khusus anak dia. Anak preman. Astagfirullah. Anak preman. Ya, ya, ya. Ini berarti tayang tanggal berapa, Poh? Bebas lah. Gak bisa lah, ini lu kasih tahu nih, 12 Tayang tanggal 12 Juni 2025 Ah. di bioskop seluruh Indonesia. Mantap. Salah satu film dengan tagline siap goblok ya, karena Kenapa? Kenapa menurut lu goblok? goblok itu melambangkan banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ini goblok gitu. Nah, ini goblok banget nih Iya, adegan goblok ini. banget. Gitu ya. Dan di Indonesia itu juga gitu. Iya, ya. karena banyak Kayak ibu-ibu ngangkut palang kereta, Ah. itu karena dia goblok terlalu maju. Gitu. Iya, Iya, ya, banyak di Indonesia yang tuh. relate gitu ya, Iya, karena makanya, kegoblokan jadi akibatnya ke dia sendiri gitu. Dengan ya. kita filmin, semoga apa? dengan kita filmin, Filmin. semoga kegoblokan itu bisa hilang dari Iya, muka bumi ini. amin. Justru Indonesia jadi Semakin cerah. negara yang pintar. Semakin Pintar. cerah. Tujuannya ini, walaupun ini siap goblok, tapi tujuannya mencerdaskan. Justru kita mengambil realita masyarakat ya, Po ya. Realita Iya, masyarakat beberapa. kayak pinjol. Iya, Judol yang terjadi itu kan. judol. Karena kebodohan itu, karena kegoblokan gitu kan. gitu. Iya, 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 Gitu. iya. Jadi banyak lah ya kelucuan-kelucuan yang aneh juga, yang misalnya lu ngelihat di film ini, oh
kok tiba-tiba kayak gini, tapi kok tiba-tiba kayak gininya tuh lucu ya, Po ya. Terus juga ada kejutan-kejutan, dan kalau bisa dijelaskan genrenya juga, kita nggak bisa menjelaskan ya film ini ya, Po ya. Full genre. Full genre. Jadi Drama, drama, komedi, horor, thriller, horor, musikal. musikal, animasi. Nah, ada animasi. Ada animasi. Benny animasi. Oh iya, Benny bentuknya kan animasi. Iya. Benny Jadi nggak, kalau di kategori di apa ya, IMDb atau itu panjang berarti ya? Panjang kategorinya ya. Fiksi juga bisa. Drama, komedi, horor, Musikal. thriller, musikal, pengeroyokan, Udah ke adegan, bukan udah pencurikan. Oke, ini seperti biasa kita di ending acara itu biasanya kita improv lagu, Po. Improv lagu dan bisa ada gitar. Cuman di sini kan bendahara kita nggak bisa main gitar, tapi dia bisa gitar ini. Saya bisa ngejreng, Bang. Gitar udara. Nah, nanti silakan Mas Rispo improv. Gitar udara. Bikin lagu tentang judulnya GJLS Ibuku Ibu-Ibu 12 Juni. Coba. Silakan coba dulu. Dari kunci C. Kunci C. Oke. 1 2 3 pro. Naik 1. Oke. Ya, GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Set. Ibuku ibu-ibu, judul film terbaru yang akan menghiburmu tanpa ragu-ragu. Asik. Ibuku ibu-ibu, judul film terbaru yang akan menghiburmu tanpa ragu-ragu. Tanggalnya. 12 Juni 2025 akan tayang seluruh Indonesia. Apakah kamu akan menghadirinya? Mari sama-sama menontonnya tanpa basa-basi. Oke, terima kasih Mas Rispo. Terima kasih, Mas. Guru besar, terima kasih. Kita ketemu lagi di guru besar berikutnya. Jangan lupa nonton. Pulang. Tanggal 12 Juni 2025.